Ketika rombongan tiba di kota Madinah dan berdiri di depan makam Rasulullah SAW, Syekh Abdurrahman terkejut melihat anak kecil itu sudah ada di hadapannya. "Wahai anak kecil, dari mana kau datang? Bagaimana kau bisa ikut?" tanya beliau, masih kebingungan. Dengan polos, anak itu menjawab, "Ketika kalian berangkat, aku masuk ke dalam kotak peti dan ikut bersama rombongan ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Aku tidak heran kalau kau bisa masuk ke dalam peti," katanya dengan rasa ingin tahu yang mendalam. "Tapi bagaimana selama 2 minggu kau bisa bertahan tanpa makan dan minum? Itu sangat luar biasa." Anak kecil itu menjawab dengan tulus, "Wahai Syekh, saat aku teringat kepada Rasulullah SAW, aku seakan-akan melupakan segalanya, bahkan makan dan minuman." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah. Di bulan Rabiul Awal, tepatnya pada tahun 571 Masehi, terjadi sebuah peristiwa yang begitu istimewa dan mengubah arah sejarah umat manusia. Seorang bayi suci lahir ke dunia, bayi yang kelak akan dikenal dengan nama Muhammad. Dia akan menjadi sosok pemimpin dan teladan bagi jutaan umat Islam di seluruh penjuru bumi. Bagi umat Muslim, terutama di Indonesia, hari kelahiran Nabi Muhammad SAW bukan sekedar tanggal dalam kalender, tetapi sebuah momen yang sangat berarti. Setiap tahun mereka merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan penuh khidmat. Melalui berbagai kegiatan yang menggugah hati, dari pembacaan sholawat yang menggetarkan jiwa, zikir yang membawa ketenangan, hingga mengundang para penceramah untuk mengingat kembali perjuangan dan pengorbanan Nabi dalam menyebarkan ajaran Islam. Semua ini digelar dalam rangkaian acara yang dikenal dengan sebutan Maulid, Mulud, atau Muludan. Dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, terdapat 3 kisah yang luar biasa dan menyentuh hati. Kisah-kisah ini tidak hanya menggambarkan kebesaran dan keteladanan Nabi Muhammad SAW, tetapi juga memberikan pelajaran berharga yang bisa kita renungkan dan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita simak bersama-sama perjalanan indah ini dan ambil hikmah dari setiap cerita yang mengharukan. Yang pertama adalah kisah anak kecil yang selalu pingsan saat merindukan Rasulullah SAW. Kisah yang penuh haru ini terjadi pada zaman Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, seorang ulama besar yang terkenal dengan karya terkenalnya, Kitab Maulid Ad-Dibai. Cerita ini begitu menyentuh sehingga mampu membuat Syekh Ad-Dibai meneteskan air mata. Beliau yang memiliki nama lengkap Imam Wajihuddin Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Asy-Syaibani Al-Yamani Az-Zubaydi Asy-Syafi'i, dilahirkan pada bulan Muharram tahun 866 Hijriah dan meninggal dunia pada hari Jumat 12 Rajab 944 Hijriah setelah menjalani hidup selama sekitar 76 tahun. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai dikenal sebagai sosok yang jujur, lembut, dan memiliki cara berbicara yang indah. Suatu ketika, beliau berkumpul dengan sekelompok orang di kota Zabid yang terletak di ujung Yaman. Mereka bersiap untuk berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad SAW di Madinah. Sebuah perjalanan yang memakan waktu 2 minggu. Ketika rombongan hendak berangkat, tiba-tiba muncul seorang anak kecil berusia 8 tahun
yang dengan penuh semangat menghampiri Syekh Ad-Dibai. "Wahai Syekh, aku ingin ikut ziarah ke makam Nabi SAW," serunya dengan harap. Namun, Syekh dengan nada lembut menolak permintaan itu. Ia khawatir kehadiran anak tersebut akan merepotkan rombongan. "Mengapa kau begitu ingin ikut?" tanyanya dengan rasa ingin tahu. Anak itu pun menjawab, "Wahai Syekh, percayalah, aku sangat merindukan Rasulullah SAW." Meskipun jawaban anak itu penuh kerinduan yang tulus, Syekh Ad-Dibai tetap mengingatkan, "Sudahlah, kau tetap tidak boleh ikut." Dengan berat hati, Syekh Ad-Dibai melanjutkan perjalanan bersama rombongan. Namun, ketika rombongan tiba di kota Madinah dan berdiri di depan makam Rasulullah SAW, Syekh Abdurrahman terkejut melihat anak kecil itu sudah ada di hadapannya. "Wahai anak kecil, dari mana kau datang? Bagaimana kau bisa ikut?" tanya beliau, masih kebingungan. Dengan polos, anak itu menjawab, "Ketika kalian berangkat, aku masuk ke dalam kotak peti dan ikut bersama rombongan ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW." Syekh Ad-Dibai tertegun saat mendengar pernyataan anak kecil itu. "Aku tidak heran kalau kau bisa masuk ke dalam peti," katanya dengan rasa ingin tahu yang mendalam. "Tapi bagaimana selama 2 minggu kau bisa bertahan tanpa makan dan minum? Itu sangat luar biasa." Anak kecil itu menjawab dengan tulus, "Wahai Syekh, saat aku teringat kepada Rasulullah SAW, aku seakan-akan melupakan segalanya, bahkan makan dan minuman." Kemudian anak itu bertanya lagi, "Wahai Syekh, apakah benar tanah ini pernah dipijak oleh Rasulullah SAW?" Syekh Ad-Dibai mengangguk, mengiyakan. Tanpa ragu, si anak kecil mengambil sedikit tanah itu dan menciuminya dengan penuh rasa hormat. Namun, seketika itu juga, anak tersebut terjatuh, seakan-akan pingsan. Dalam hitungan detik, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai menyadari dengan kepedihan bahwa anak kecil itu telah wafat. Karena anak itu adalah orang luar, dia pun dikebumikan di luar kota Madinah. Setelah itu, Syekh dan rombongan melanjutkan perjalanan umroh mereka. Namun, dalam perjalanan pulang, Syekh Ad-Dibai terus teringat akan anak tersebut dan merasa terdorong untuk menziarahi makamnya. Saat beliau tiba dan melihat makam itu, hatinya dipenuhi kebingungan. Beliau menyadari bahwa makam yang terletak di luar kota Madinah itu perlahan-lahan bergeser, seolah mendekati makam Rasulullah SAW di dalam kota Madinah. Melihat fenomena itu, air mata pun mengalir di pipi Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. "Wahai anak kecil, betapa mulianya dirimu," lirihnya. "Sejak kecil, kau telah merindukan makam baginda Nabi Muhammad SAW, dan kini, bahkan setelah wafat, kerinduanmu tetap ada." Di dalam rumahnya, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai tak kuasa menahan tangis. "Aku adalah seorang imam, namun aku merasa malu melihat betapa besar cinta seorang anak terhadap Rasulullah SAW," ujarnya dengan penuh haru. Kisah anak kecil itu mengubah pandangan Syekh Ad-Dibai, dan beliau pun memutuskan untuk mengabadikan riwayat perjalanan penuh makna itu dalam kitab maulidnya, yaitu kitab Maulid Ad-Dibai. Melalui kisah ini, beliau ingin mengingatkan semua orang tentang betapa besar cinta dan kerinduan yang seharusnya kita miliki terhadap Nabi Muhammad SAW, serta meneladani ketulusan hati yang ditunjukkan oleh anak kecil itu. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah. Kemudian kisah yang kedua, kisah pemuda maksiat yang dimuliakan Allah karena merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW.
Dalam kitab I'anatut Talibin, terdapat sebuah kisah menarik mengenai seorang pemuda yang dikenal dengan perilaku maksiatnya, namun akhirnya berubah menjadi wali Allah berkat perayaannya terhadap Maulid Nabi Muhammad SAW. Kisah ini terjadi pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Di Basra, hidup seorang pemuda yang akhlaknya sangat buruk dan sering mengabaikan ibadah. Masyarakat sekitar pun memandangnya dengan sinis, mencemooh, dan menganggapnya sebagai contoh yang buruk. Namun, setiap kali bulan Rabiul Awal tiba, ada perubahan yang mencolok dalam dirinya. Ia akan mencuci pakaiannya, mengenakan wangi-wangian, dan berdandan rapi. Yang paling menarik, ia mengadakan sebuah pesta yang diisi dengan pembacaan kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Meskipun ia sering melalaikan ibadah lainnya, perayaan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW selalu ia jalani dengan penuh kesungguhan setiap tahunnya. Ia terus melakukan hal ini selama bertahun-tahun. Namun, takdir berkata lain. Ketika pemuda itu meninggal dunia, seluruh penduduk Basra dikejutkan oleh suara misterius yang memanggil mereka untuk datang ke pemakamannya. "Wahai penduduk Basra, datanglah dan saksikan pemakaman wali dari wali-wali Allah. Dia sangat dicintai olehku." Demikian bunyi seruan tersebut. Suara ini membuat seluruh warga penasaran dan segera berkumpul untuk menyaksikan pemakaman pemuda yang selama ini mereka anggap remeh. Setelah penguburan, banyak penduduk bermimpi melihat pemuda tersebut mengenakan pakaian dari sutra yang indah. Rasa penasaran semakin menggelora, dan mereka bertanya kepada pemuda itu dalam mimpinya, "Dengan cara apa kamu memperoleh keutamaan ini?" Pemuda itu menjawab dengan penuh keyakinan, "Semua ini berkat memuliakan kelahiran Nabi Muhammad SAW." Kisah ini tentu sangat mengejutkan penduduk Basra. Mereka menyadari bahwa meskipun pemuda itu telah hidup dalam kemaksiatan, Allah tetap memberikan penghargaan yang luar biasa karena satu amalan yang mulia, merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dari kisah ini, dapat kita ambil pelajaran penting tentang betapa besar nilai perayaan Maulid Nabi SAW. Meskipun pemuda tersebut pernah berperilaku buruk, dengan menghargai dan merayakan kelahiran Nabi SAW, ia mampu mengubah nasibnya dan meraih tempat mulia di sisi Allah. Ini mengingatkan kita semua tentang kekuatan cinta dan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW yang bisa membimbing kita menuju jalan yang lebih baik, terlepas dari masa lalu kita. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiga, kisah seorang yang selalu berdiri ketika perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kisah ini berasal dari Sayyid Muhammad Al-Maliki yang mendengar cerita dari ayahandanya, Sayyid Alwi Al-Maliki. Cerita ini kemudian diceritakan kembali oleh Al-Habib Jailani Asy-Syatiri pada 26 Rabiul Awal 1437 Hijriah, tepatnya pada 7 Januari 2016, di Rubat Tarim, Yaman. Cerita ini dimulai ketika Sayyid Alwi menghadiri peringatan Maulid Nabi SAW di Palestina. Di tengah suasana yang khidmat, beliau melihat seorang lelaki yang berdiri tegak sejak awal pembacaan Maulid, tanpa tanda-tanda akan duduk. Keheranan melanda Sayyid Alwi, dan ia pun memanggil pria itu, "Duhai Tuan, mengapa Anda tetap berdiri sejak awal acara?" Pria itu pun menjawab dengan nada penuh keyakinan, "Dulu, ketika aku menghadiri sebuah perayaan Maulid Nabi, aku pernah berjanji untuk tidak duduk hingga acara selesai, termasuk pada momen Mahallul Qiyam.
Saat jamaah berdiri bersama sebagai tanda penghormatan kepada Rasulullah SAW, aku merasa itu bid'ah. Jadi aku bertekad untuk tetap berdiri. Kemudian, pria itu melanjutkan kisahnya. Pada saat mahalul qiyam, aku melihat Rasulullah SAW hadir dan melintas di sampingku. Beliau berkata, "Kamu tidak perlu berdiri, duduk saja di tempatmu." Meskipun aku ingin sekali berdiri, rasanya sangat sulit. Sejak saat itu, aku sering mengalami sakit dan organ-organku mulai bermasalah. Dalam kondisi seperti itu, aku bernazar kepada Allah, jika Allah menyembuhkanku, aku akan berdiri dari awal hingga akhir setiap perayaan Maulid Nabi SAW. Pria itu mengungkapkan rasa syukurnya. "Alhamdulillah, dengan izin Allah, aku diberikan kesembuhan, wahai Sayyid." Mendengar penjelasan tersebut, Sayyid Alwi pun tersenyum dan mempersilahkan pria itu untuk melaksanakan nazarnya. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah, semoga 3 kisah ini dapat meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, dan semoga kita dapat mengambil manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.